Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program e-learning Universitas Muhammadiyah Indonesia bersama saya Bayaki STMT, dosen Prodi Teknik Informatika pada mata kuliah topik khusus rekayasa perangkat lunak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Antara lain online-nya yang pertama ada konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Di situ nanti ada what, why, where, when, how. Kemudian ada yang kedua pengembangan perangkat lunak secara profesional. Kemudian yang ketiga etika dalam rekayasa perangkat lunak. Baik, untuk yang pertama sebelum kita lanjutkan mungkin kita lihat dulu definisi dari perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang berhubungan dengan operasi suatu sistem komputer. Nah, ini berdasarkan IEEE 1993. Jadi kalau kita tuliskan atau kita rumuskan, perangkat lunak ini sama dengan program ditambah dengan data, kemudian ditambah dengan dokumentasi. Kemudian untuk yang kedua, kalau yang tadi perangkat lunak, sedangkan untuk rekayasa perangkat lunak sendiri, ini merupakan disiplin rekayasa yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak, dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan sistem ketika sistem mulai digunakan. Jadi menurut Sommerfeld, RPL ini atau rekayasa perangkat lunak ini adalah dia berkaitan dengan semua aspek produksi. Jadi dimulai dari spesifikasi awal, kemudian proses perancangannya sampai dengan selesai, kemudian digunakan oleh si penggunanya, kemudian termasuk juga di situ ada pemeliharaannya atau maintenance-nya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian untuk komponen yang pertama ada 5 pertanyaan sebelum sebuah perangkat lunak ini dirancang atau dibangun. Yang pertama ada what. Jadi what ini apa? Rekayasa perangkat lunak adalah penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan dapat diukur terhadap pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak, dan studi tentang pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu penerapan teknik atau rekayasa terhadap perangkat lunak. Jadi sebelum perangkat lunak ini dirancang, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi nanti perangkat lunak yang dihasilkan bisa digunakan tepat sasaran. Next, kemudian yang kedua why atau mengapa. Jadi mengapa perangkat lunak ini harus dibangun atau dirancang. Jadi pengembangan perangkat lunak skala besar tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Nah, di sini berbicara adalah perangkat lunak yang dikerjakan atau dibangun dalam skala yang besar. Jadi di sini nanti dia memerlukan tim. Jadi diperlukan kerja tim yang sangat baik agar pengembangan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu diperlukan teknik-teknik rekayasa untuk mengembangkan perangkat lunak. Kemudian rekayasa perangkat lunak ini belum tentu diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak skala kecil, namun sudah mulai diperlukan untuk pengembangan skala yang medium. Jadi di sini berbicara levelnya untuk pengembangan perangkat lunak ini adalah level medium dan level besar atau skala besar. Baik, next. Yang ketiga where atau di mana RPL ini diperlukan pada pengembangan perangkat lunak skala besar dan medium. Jadi untuk pengembangan ini dia tidak digunakan pada skala yang kecil, tetapi digunakan pada skala yang besar ataupun skala medium. Kemudian yang keempat ada when atau kapan RPL diperlukan ketika pengembangan perangkat lunak tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara-cara tradisional. Jadi semakin berkembang sekarang ini rekayasa perangkat lunak itu sudah tidak lagi digunakan dengan cara-cara yang tradisional. Kemudian ketika pengembangan perangkat lunak memerlukan teknik-teknik rekayasa agar produk perangkat lunak yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan. Jadi nanti hasil dari aplikasi atau perangkat lunak yang dihasilkan itu sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, dan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Next, kemudian yang terakhir adalah how. Jadi bagaimana? Nah, bagaimana merancang sebuah perangkat lunak ini? Jadi ada teknik-teknik yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak secara garis besar. Di sini ada empat teknik. Ya. Yang pertama itu adalah spesifikasi perangkat lunak.
kemudian yang kedua adalah pengembangan perangkat lunak, kemudian yang ketiga adalah validasi perangkat lunak, yang terakhir evolusi perangkat lunak. Next, untuk cakupan rekayasa perangkat lunak ini secara garis besar dia ada 3 ranah utama. Yang pertama adalah proses, kemudian ada produk, kemudian ada manajemen. Jadi nanti di proses ini bisa termasuk di situ ada spesifikasi, kemudian ada proses perancangan sampai dengan dihasilkan sebuah produk. Kemudian setelah produk itu dihasilkan nanti ada di situ masuk ke ranah manajemen. Di manajemen ini nanti ada tahapan pengujian baik dari sisi si pengembangnya atau yang merancang perangkat lunaknya, kemudian juga ada pengujian dari sisi si penggunanya. Baik, yang pertama untuk proses ini semua aspek teknis yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak dari tahap paling awal atau spesifikasi sampai dengan tahap akhir atau evolusi. Jadi pada proses ini seperti dijelaskan tadi bahwa di situ termasuk di proses adalah spesifikasi. Jadi apa-apa saja yang diperlukan, kebutuhan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian di tahap akhirnya nanti ada evolusi, atau ketika perangkat lunak itu sedang dikerjakan ataupun sudah selesai nanti ada evolusi atau perubahan-perubahan. Nah, di sini dia masuk ke cakupan atau ranah proses. Kemudian yang kedua itu ada produk. Jadi produk ini merupakan hasil proses rekayasa yang diterapkan untuk membangun perangkat lunak berupa produk perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna. Jadi kalau sudah masuk ke produk ini, nah di sini dia sudah melalui tahapan-tahapan pengujian. Jadi pengujiannya sudah dilakukan, kemudian perangkat lunaknya sudah sesuai dengan yang direncanakan sesuai di tahapan proses atau spesifikasi. Next, yang terakhir, yang ketiga adalah manajemen. Jadi manajemen ini adalah pengelolaan aspek manajemen yang diperlukan ketika pembangunan atau membangun perangkat lunak, biasanya dalam bentuk proyek perangkat lunak. Terdiri atas manajemen biaya, waktu, orang, resiko, dan lain-lain. Jadi di manajemen ini nanti di situ termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada biaya, kemudian ada waktu, kemudian ada teknisinya, ya, orang yang terlibat, kemudian ada di situ nanti resiko-resiko yang akan dihadapi dan lain sebagainya. Itu disiapkan dari segi manajemennya. Baik, next. Sekarang untuk pengembangan perangkat lunak secara profesional kita lihat, ya. Next, kondisi aktual. Jadi kondisi aktualnya adalah jadi perekonomian semua negara maju tergantung pada perangkat lunak. Jadi kalau kita lihat sekarang software atau aplikasi ini sudah sangat menjamur, ya, di berbagai macam negara dan berdampak ke perekonomiannya, sehingga diperlukan pengembangan perangkat lunak. Kemudian semakin banyak sistem yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Jadi semua kalau kita lihat sekarang sudah berbasis ke software atau aplikasi. Baik, next. Produk perangkat lunak di sini ada 2 kategori, ya. Yang pertama, produk perangkat lunak ini secara generik atau umum. Jadi produk perangkat lunak generik ini atau umum dia dibuat atau dirancang oleh sebuah perusahaan pembuatnya, itu kemudian dijual kepada publik. Nah, semua spesifikasi produk dan perubahannya ditentukan oleh perusahaan pembuatnya. Contohnya Microsoft Office, Adobe Acrobat, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang generik ini dia ketentuannya ataupun menu-menu dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan oleh perusahaan yang membuatnya. Kemudian yang kedua ada produk perangkat lunak pesanan atau khusus. Nah, di sini berbedanya adalah dia berdasarkan dari pesanan si pelanggannya. Semua spesifikasi produk dan perubahannya ditentukan berdasarkan pemilaan dari pelanggannya. Jadi si pengembang atau si perancang software atau perangkat lunak ini dia harus mengikuti apa keinginan dari si pelanggannya. Kemudian populer dengan istilah customized software. Contohnya sistem informasi sebuah kampus atau organisasi, kemudian sistem pengendalian lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi kalau di kampus bisa kita lihat salah satu contohnya adalah
misalkan sistem informasi untuk pengisian KRS atau mata kuliah mahasiswa. Kemudian di situ bisa ada e-learning dan lain sebagainya. Baik, next. Kemudian ada atribut-atribut penting dalam perangkat lunak. Yang pertama ada maintainability. Perangkat lunak harus dibuat sedemikian rupa sehingga usaha untuk mengubahnya menjadi lebih mudah. Baik, nanti untuk sesi yang pertama ini kita break dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.